Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia, baik yang ada di gereja atau di sekretariat ini, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya berdoa supaya Tuhan hadir untuk menjumpai saudara semua dimanapun Bapak Ibu datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk seri ibadah kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pribadi apa saudara? Kita ini digambarkan seperti surat yang terbuka, ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang pribadi yang misioner, ya. Pribadi yang misioner. Apa artinya pribadi yang misioner itu, saudara? Ya, ini perlu kita pahami supaya kita nanti bisa mengerti dan kemudian kita akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pribadi yang misioner adalah artinya itu pribadi yang bergerak, ya. Pribadi yang bergerak untuk melakukan sebuah misi. Ya. Misinya itu apa? Misinya itu untuk mengerjakan, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, bahwa pribadi yang misioner adalah pribadi yang siap untuk diutus Tuhan untuk melaksanakan pemberitaan kabar baik. Ya, dunia saat ini kabarnya apa? Susah menderita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang misioner, yaitu untuk menjalankan misi Tuhan, melaksanakan pemberitaan amanat agung Tuhan, yaitu kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang memberikan pengharapan untuk meraih masa depan dengan penuh kemenangan. Dan itulah panggilan orang percaya, yaitu pribadi yang misioner. Dan itu tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Dikatakan di sana, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, atau dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5 dikatakan di sana, dengan perantaannya kami, Paulus dan rasul-rasul yang lain, menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Untuk apa, saudara? Untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, yaitu kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ayat 5 dikatakan, dengan perantaannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudara, Paulus menyadari dari ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi rasul dengan satu tujuan dan tugas, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Ya, jadi Paulus menyadari akan panggilan dia untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk memberitakan Injil. Jadi setelah Paulus bertobat, saudara, di sini Paulus tidak hidup untuk dirinya sendiri saja. Ya, jadi dari pembacaan tadi kita bisa melihat bahwa setelah Paulus ini berjumpa dengan Tuhan, bertobat, maka Paulus tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Paulus tidak hanya fokus untuk hidup kesenangan sendiri, tetapi saudara, dia sekarang ini berbalik arah. Dia fokus kepada Allah, yaitu untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Jadi sekali lagi Paulus meyakini bahwa memberitakan Injil itu adalah satu perintah atau amanat yang datangnya dari Tuhan.
SK-nya itu langsung dari Tuhan sendiri, bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang lain, tapi SK untuk memberitakan amanat agung itu diberikan dari Yesus Kristus sendiri. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya itu, saudara? Ya, yaitu kita orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap kita dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Ya, kalau tadi kata dikuduskan, artinya itu dikhususkan. Ya, untuk kita mewartakan Injil Yesus Kristus. Itu adalah panggilan. Ya, panggilan yang diberikan kepada semua orang, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, dikatakan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ada satu perintah, satu amanat yang diberikan, diperintahkan kepada semua murid Tuhan, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita pergi untuk menjadikan semua bangsa, bukan sekedar menjadi orang percaya saja, tapi dikatakan apa, saudara? Menjadi murid Tuhan. Artinya, saudara, kita hanya percaya itu Tuhan dan Juru Selamat kita, enggak. Tapi Tuhan mau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadikan orang-orang yang kita menangkan tadi, sehingga kita beritakan Injil itu, saudara, menjadi murid Tuhan. Artinya murid itu mau diajar dan mau melakukan dan mempraktekkan apa yang mereka terima dari pengajaran itu. Jadi kita tidak hanya sekedar menjadi hanya orang yang percaya firman itu iya dan amin, tapi enggak pernah menjadi gaya hidup kita, enggak, saudara. Jadi tujuan kita, ya, untuk menangkan orang atau membawa orang kepada Kristus itu adalah, atau diri kita sendiri yang dibawa oleh orang lain mungkin saat ini menjadi orang percaya, saudara, yaitu kita harus menjadi murid Tuhan. Yaitu kita mau diajar oleh firman Tuhan. Artinya hidup tidak mau kesukaannya sendiri atau kesenangan sendiri, kemauannya sendiri. Tapi kita harus mengikuti, saudara, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian kita melakukan dan melaksanakannya. Itulah murid, saudara. Murid yang sejati, murid yang berhasil itu adalah murid yang mau diajar dan melakukan apa yang mereka pelajari. Jadi kalau saudara mau jadi orang Kristen yang sejati, tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik. Ya, seorang murid itu harus mendengar dengan baik, tetapi juga harus apa, saudara? Mempraktekkan. Kalau enggak, saudara, kita tidak akan lulus-lulus, kita tidak akan naik kelas. Kalau teorinya 1 kali 10 sama dengan berapa, saudara? 1 kali 10 hasilnya berapa? 10, saudara. Tapi kalau orang karpe dewek, 1 kali 10 hasilnya berapa? Ya, saudara bisa isi sendiri aja, 11, 12, 13, 14. Lulus enggak, saudara? Enggak lulus. Ya. Saudara, jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang misioner, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya kita menjadi pribadi yang misioner? Bagaimana kita supaya memiliki pribadi yang misioner seperti Paulus? Ya. Nah, ini yang kita akan pelajari dari kisah kehidupan Paulus. Yang pertama, saudara, kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ya, kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara, itu bisa kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, pasal yang ke-9, di sana kita bisa melihat kehidupan Rasul Paulus bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus dikatakan dalam pasal 9 ayat 1 sampai 6, ya, saudara tahu ya kisah ini bahwa Paulus ini Saulus, ya, sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Adalah dia itu menjadi seorang yang luar biasa, saudara. Ya, dia seorang yang sangat luar biasa. Kemudian dia diberikan kekuasaan, diberikan mandat, ya, oleh imam yang besar untuk apa, saudara? Untuk menganiaya dan membunuh orang-orang yang mengikuti
Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Saulus ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa kejamnya, sadisnya. Karena apa? Dia tidak hanya membantai atau menganiaya, membunuh laki-laki, tapi juga perempuan. Pokoknya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, ketemu Saulus ini pasti ya ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana sadisnya atau kejamnya atau jahatnya Saulus ini, saudara, terhadap orang-orang percaya. Tetapi ketika dalam perjalanannya mendekat kota Damsyik itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, tiba-tiba memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepada Saulus ini, ya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, sekali lagi, Saulus adalah satu pribadi yang sangat jahat. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Ini yang perlu saudara renungkan sungguh-sungguh. Ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan hidup. Hidupnya berubah. Jadi saudara, bukti orang itu berjumpa dengan Tuhan, bukti orang itu ketemu Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti, saudara, nggak mudah-mudahan, pasti hidupnya, apa saudara? Berubah. Ini yang saya perlu digarisbawahi. Setiap orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau berjumpa dengan Tuhan, maka ada perubahan dalam hidupnya. Hidupnya nggak sama. Karena apa? Firman Tuhan katakan barang siapa yang ada dalam Kristus, dia telah menjadi apa saudara? Ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru sungguhnya sudah datang. Jadi kalau ada orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Kristus, sejak pertama percaya kepada Tuhan dan sampai sekarang ini sami saja, artinya nggak berubah, saudara, itu pertobatannya atau kepercayaannya kepada Tuhan atau imannya kepada Tuhan itu perlu apa? Tanda tanya, betul enggak? Atau hanya ikut-ikutan? Ya, ikut-ikutan. Nggak enak, juragan ngomong, ya, yuk dong ke gereja, ya, kan juragan baik, nggak enak lah, nyenangkan hatinya juragan. Atau juragannya itu ya bisa bos saudara, bisa suami saudara, ya, atau siapa yang berpengaruh hidup saudara, nggak enak, ya, menyenangkan mereka. Tapi hatinya nggak ada, ya, menerima dan percaya Yesus itu hanya karena menyenangkan bosnya saja. Sehingga hidupnya nggak pernah berubah. Marah ya tetap marah-marah. Marahnya kadang-kadang nggak ada alasan, saudara. Ya, bahkan kadang-kadang perkara yang sepele, perkara yang nggak penting, nggak perlu, ya, nggak prinsip, ya, pokoknya apa-apa yang nggak sesuai dengan hatinya selalu marah, saudara. Nggak ada perubahan, dan itu perlu tanda tanya, saudara. Kenapa? Saya percaya, saudara, kalau saudara belajar Alkitab dengan baik dan benar, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang ikut Abah, coba renungan baik, baca baik-baik. Sebejat apapun orang itu ketika ketemu dan menerima dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya apa? Berubah. Pemungut cukai, dia mengambil orang banyak itu ketika dia ketemu dan menerima sebagai Tuhan itu selamatnya, hidupnya berubah nggak? Berubah, ditunjukkan dengan apa? Dia mengembalikan, bahkan kalau perlu diganti beberapa kali ganda. Ya, perempuan yang tidak benar ketika ketemu Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Jadi kalau saudara percaya Yesus hidupnya berubah, itu perlu tanda tanya iman saudara, kepercayaan saudara. Oleh karena itu perlu bertobat 2 kali, saudara. Supaya apa? Hidup saudara itu
berubah. Jadi Paulus mengalami perubahan dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia menyadari kesalahannya bahwa ketika dia menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Dan itu kita bisa tahu, saudara, dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat 23. Dikatakan bahwa jemaat atau gereja Tuhan itu siapa, saudara? Tubuhnya Kristus. Dan kitab Kolose pasal yang 1 ayat 18 dikatakan Yesus adalah kepala gereja. Kalau kaki saudara kesandung, maka air mata saudara, mulut saudara gimana? Bilang apa? Aduh, sakit. Terus semuanya kesakitan, saudara. Padahal yang kesandung apa? Kaki, tapi tangannya bergerak, ngelapin darahnya mungkin yang keluar itu, mecet-mecet, mulutnya bilang aduh sakit, air mata keluar, ya mungkin bulunya itu apa? Merinding begitu, saudara. Ya, semua merasakan. Jadi saudara, ketika ada orang yang menganiaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, itu sama dengan menganiaya siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dianiaya, wah saudara, dia bisa lakukan seperti kepada Saulus ini. Jadi saudara, Tuhan Yesus bisa. Jadi nggak perlu dibela, saudara. Jadi nggak perlu ada front pembela Kristen. Enggak, saudara, nggak usah. Tuhan kita tuh mampu untuk menghadapi situasi apa saja. Apalagi kita ini tubuhnya. Saya percaya, saudara, dia tidak akan membiarkan. Karena apa? Kalau kita sakit, kepalanya juga ikut sakit. Ya, saudara. Paulus menyadari itu bahwa ketika dia menganiaya jemaat Tuhan, umat Tuhan, sesungguhnya dia menganiaya Yesus sendiri, sehingga Tuhan berkata, ya, engkau yang menganiaya aku. Padahal yang dianiaya itu jemaatnya. Tapi Tuhan berkata kepada Saulus, aku yang engkau aniaya itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka yang pertama yang harus saudara sadari adalah harus berubah. Dan saya senang kemarin itu Pak Ahok cerita. Setelah dibaptis, setelah percaya Yesus sungguh-sungguh, hidupnya, ya, dia menceritakan dia punya punya lawan musuh lah istilahnya begitu ya, dengan saudaranya sendiri saudara kembarnya. Tapi setelah dia berubah, dia cerita, saya waktu ulang tahun saudara saya sama-sama ulang tahunnya ya, dia bikin mie ya, bikin mie kemudian datang kepada ya yang dulunya kakak atau adik sih kalau kembar gitu, kakak datang ke kakaknya lah saudara, bawa mie ya. Bawa mie, ngasih saudara. Dulunya itu musuhan terus katanya saudara ya. Musuhan terus, nggak pernah akur. Tapi setelah dia dibaptis, membuat keputusan untuk percaya Yesus, hidupnya berubah. Ya, sehingga sekarang teman-temannya ngomong, oh kamu kok berubah katanya. Nah saya bilang, itu tandanya bahwa itu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, jadi baptisan itu nggak ada artinya kalau saudara nggak alami perubahan. Percaya Yesus nggak ada artinya kalau saudara nggak berubah. Ya, jadi semacam itu. Ya, harus ada perubahan. Suka berkelahi setelah bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Sekarang bukan berkelahi tapi mengasihi. Ya, saya bilang, ya dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda ya. Ya, cuma tambah saja saudara ya, mudanya. Ya saudara, ya suka berkelahi cari musuh. Tapi setelah mengenal Tuhan sungguh-sungguh, lebih baik ngalah. Ya, lebih baik menghindar. Ya, jangan cari gara-gara. Saudara, ya dikasih Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Sehingga setelah berjumpa dengan Yesus, Paulus bertobat dan memiliki misi yang baru. Misi yang baru, misinya apa? Sekarang dia memenuhi panggilan Tuhan, mengikut Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan, melakukan panggilan Tuhan. Nah, saudara, hidup kita harus berubah dan tertuju kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan, diperintahkan Tuhan, itulah yang menjadi misi hidup kita, saudara. Misi kita tidak lagi hanya untuk mementingkan, memuaskan diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, tapi kita harus memuaskan dan menyenangkan dan mengerjakan apa yang menjadi panggilan dan perintah daripada Tuhan.
Itu yang pertama. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dibuktikan dengan perubahan gaya hidup kita, perubahan hidup kita, saudara. Sehingga, saudara, sebagaimana firman Tuhan minggu yang lalu, kita ini akan dibaca. Wah iya si A nih, Pak Ahok ini sekarang sudah berubah ya. Hidupnya berubah. Dan disitulah nanti, saudara, kesempatan kita untuk menjadi apa? Saksinya Tuhan. Orang bertanya, ya apa sih kok kamu bisa berubah? Nah disitulah, saudara, kita kesempatan untuk apa? Memberitakan kabar baik. Iya, ini semua gara-gara satu orang saja. Ya, siapa? Istrimu ta? Ya, enggak. Siapa? Ada satu pribadi yang mengubah hidup saya. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Itu yang mengubah saya. Enggak ada yang lain bisa mengubah, hanya Dia. Nah, saudara, orang lain, siapa Yesus itu? Yesus Tuhan yang menyelamatkan saya. Gara-gara Dia, saya menjadi begini sekarang. Mau ikut seperti saya? Wah, saudara, kan enak, saudara. Ya. Jadi, saudara dikasih Tuhan, kita yang pertama harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami keintiman dengan Sang Pemberi misi. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang misioner? Yang pertama tadi, kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami keintiman dengan Sang Pemberi misi. Dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 18 dan Filipi 1 ayat 23 dikatakan di sana, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nanti kita akan lihat di sana apa hubungannya bahasa roh dengan keintiman dengan Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kerinduan Rasul Paulus yang terbesar adalah bersama-sama dengan Kristus selamanya. Dan setiap hari dia berkata-kata bahasa roh lebih dari semua orang. Nah, kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, saudara, dikatakan di sana, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ketika saudara berbahasa roh, itu tidak berkata-kata kepada manusia, tapi berkata-kata kepada Allah. Sehingga kita nggak mengerti, orang yang di samping kanan kiri kita yang berbahasa roh itu nggak ngerti. Memang itu bukan ditujukan kepada manusia, tetapi kepada siapa? Bicara kepada Allah, membangun diri kita dengan Allah, dengan berbahasa roh. Iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan, kenapa? Kita berbicara dengan Allah. Sehingga nggak perlu diperdebatkan. Ya, kita yang nggak bisa berbahasa roh dengan yang berbahasa roh. Karena memang itu hubungannya dengan Allah, bukan dengan sesama kita. Kita nggak tahu, nggak ngerti. Nah, ketika orang itu membangun dirinya dengan Allah, berkata dengan Allah, saudara, melekat dengan Allah. Sehingga dalam situasi-situasi yang sulit kadang-kadang, saudara, dalam perjalanan apa gitu sendiri, nyetir gitu, saudara, ya diingatkan sesuatu. Saudara, saya berdoa dan kadang-kadang saya dengan bahasa roh. Dan kemudian iman saya dibangun, dikuatkan, dibangkitkan. Sehingga masalah-masalah yang kadang-kadang membuat kita takut, khawatir, itu lama-lama dikikis, saudara. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Ya, jadi memang kita harus berusaha, saudara, ya, untuk minta sama Tuhan itu. Karena apa? Itu adalah kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, untuk membangun hidup rohani kita sendiri dengan berbahasa roh, berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Dan ini semua menunjukkan bahwa itu adalah suatu keintiman Paulus dengan Allah. Setiap hari dia berbahasa roh, artinya dia membangun hubungan, komunikasi dengan Allah. Ada keintiman dengan Allah. Nah, saudara, pertanyaannya kita adalah, bagaimana dengan kita? Apakah setiap hari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Di tengah kesibukan kita,
di tengah kesibukan usaha pekerjaan saudara, kehidupan saudara, aktivitas saudara? Apakah saudara membangun hubungan yang intim seperti Paulus? Setiap hari dia berbahasa roh, berkata-kata bahasa roh lebih daripada yang lain, saudara. Mari saudara, sesibuk-sibuknya kita, mari kita memberikan waktu kepada Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah. Sebab apa saudara? Sebab seseorang yang memiliki keintiman dengan Allah akan memiliki misi seperti misi yang Allah inginkan. Jadi hanya orang-orang yang memiliki keintiman dengan Allah, saudara, hatinya akan memiliki misi seperti yang Allah inginkan. Apa yang dipikirkannya adalah untuk melakukan misi Allah dalam hidupnya. Apapun status pekerjaan usaha hidup saudara, kalau saudara memiliki hubungan intim dengan Allah, tentunya kita akan melakukan apa sih yang maunya Tuhan dalam hidup saya. Kalau saudara dikaruniakan kepintaran, dikaruniakan kekayaan, untuk apa itu diberikan kepada saudara? Apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan enggak, saudara? Untuk apa sih Tuhan kasih pekerjaan ini? Hanya untuk menggendutkan diri sendiri? Atau untuk memuliakan nama Tuhan? Supaya dengan segala berkat itu, supaya saudara bisa semakin maksimal, semakin banyak saudara bisa lakukan untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan misinya Tuhan. Ya, saudara, itu Tuhan mau. Jadi yang kedua adalah mengalami keintiman dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, apakah kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan? Sehingga roh kita, hati kita, tujuan hidup kita, pikiran kita, sudah kehendak kita itu selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yaitu untuk melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Ujung-ujungnya itu harus menghasilkan suatu buah. Karena apa saudara? Sekali lagi, kita dipanggil saudara. Kita dipanggil untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu buah yang tetap. Ya, sebagaimana Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahnya itu buah yang tetap. Salah satu buah tetap itu apa? Jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Buah-buah Roh Kudus itu juga buah-buah yang tetap, saudara. Pikirkanlah, saudara, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang ya begini-begini saja karena kita tidak pernah mau melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi bosan dan jenuh dalam hidup ini karena kita selalu hanya fokus untuk diri kita sendiri. Sudah banyak orang kehilangan semangat berdoa karena apa? Doanya juga itu-itu saja. Tuhan berkati anak saya, berkati usaha saya, berkati kesehatan saya, berkati saya, dan saya. Coba saudara keluar dari situasi itu dan lihat, oh di sini ada namanya Ibu Evi, ya, ada Ibu Christine, ada Ibu Suherti, ada Ibu Vero dan sebagainya. Saudara doakan, ya. Maka saudara tidak akan jenuh. Saudara tidak akan, Kristen kok begini ya. Saudara, kenapa? Fokusnya hanya diri sendiri. Kalau hanya diri sendiri akhirnya mati, saudara. Kenapa laut mati, tidak ada kehidupan, saudara? Kenapa, saudara? Karena hanya nampung saja, saudara. Kalau sungai Yordan, kenapa ada kehidupan di sana? Ketika ke sana itu saya lihat ada ikan, saudara. Ya, ikan yang berenang di situ, kanan kiri ada pohon-pohon yang hijau, ada kehidupan di sana. Tapi ketika laut mati, gersang semuanya, saudara. Manusia pun, saudara, biasanya harus tenggelam, tapi itu mengapung, saudara ya. Aneh, saudara ya. Ya, kenapa? Karena hanya nampung, nggak ada kehidupan. Jadi kalau hidupnya hanya untuk diri sendiri, saudara, akhirnya akan mati, saudara. Oleh karena itu harus kita bagi keluar, saudara. Dipanggil untuk keluar memberitakan kabar baik. Dan terakhir, saudara, yang ketiga, bagaimana supaya kita ini menjadi pribadi yang misioner seperti Rasul Paulus, saudara. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan.
Dan yang terakhir, kita harus menerima kuasa dari sang pemberi misi itu. Karena apa? SK-nya datang dari Tuhan, maka juga harus diberikan kuasa untuk pergi. Dan kuasanya itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus Kristus berjanji kita akan menerima kuasa Allah Roh Kudus turun ke atas kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi itu paket, saudara. Ya, paket. Jadi ketika kita menjadi saksinya, maka Roh Kudus itu akan turun atas kita, akan memenuhi kita. Oleh karena itu, saudara, kita harus minta supaya Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita setiap waktu. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi yang efektif dan kuasa ilahi yang mempertobatkan orang-orang berdosa. Seperti Rasul Paulus, saudara. Ketika dia bertobat, Tuhan kirim namanya Bapak Ananias untuk menumpangkan tangan kepada Saulus yang pada waktu itu masih buta. Ya, Tuhan bicara kepada Ananias untuk menumpangkan tangan, dan supaya supaya Saulus ini dia bisa melihat kembali dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-12 dan berikutnya dikatakan di sana, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Ini salah nutul, saudara. Kita lihat ayat yang ke-11. 11. Itu adalah perintah Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan berikutnya ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kemudian saudara, ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, perhatikan di sini. Ketika Rasul Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian Tuhan pulihkan kesehatannya. Kemudian dikatakan di sana, dia tinggal bersama beberapa hari kemudian bersama dengan murid-murid Tuhan di Damsyik. Ketika itu juga firman Tuhan katakan, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Artinya apa, saudara? Ketika dipenuhi Roh Kudus, Paulus pergi mengemban amanat agung Tuhan. Artinya bahwa memang Tuhan berikan kuasanya kepada Paulus untuk apa? Untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan dikatakan pelayanan Paulus semakin hari semakin maksimal, semakin efektif ketika apa? Roh Kudus memenuhi hidupnya. Oleh karena itu, saudara, setiap hari kita harus minta sama Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan apa? Kuasa Roh Kudus-Nya. Supaya ketika kita memberitakan, mengabarkan
kabar baik, saudara. Ya, memang ada dua cara kita memberitakan, saudara. Yang pertama adalah dengan cara ya kita menceritakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kebaikan-kebaikannya, kemurahan-kemurahannya, saudara, atas kehidupan kita bisa menceritakan. Ya, saya percaya saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Nah, ceritakan kebaikan itu, saudara. Ya, sampai hari ini kita bisa hidup dan kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan Tuhan. Ceritakan kepada orang-orang saat ini sedang menggerutu, mengomel, tidak puas dengan apa yang ada. Saudara bisa menceritakan situasi saudara bahwa dalam Tuhan itu kita diberikan damai sejahtera. Walaupun mungkin kita nggak punya kelimpahan, mungkin kekurangan, tapi kita bisa menikmati kehidupan dengan baik. Yang kedua, saudara, cara yang kedua adalah dengan cara apa? Gaya hidup kita. Ya, yang kemarin kita sudah bahas itu. Kita menjadi suratan yang terbuka. Saudara, kesaksian hidup kita. Hidup kita bisa menjadi saksi, saudara. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana perkataan kita. Ya, orang akan melihat, membaca. Oh iya, seperti saya katakan tadi, Pak Ahok dikatakan, Kak, kamu sedang sudah berubah. Ya, kok nggak sekasar dulu, nggak seganas dulu. Kok sekarang kamu sudah mulai berubah. Saudara, ya, itu saudara kesaksian. Orang membaca. Ya. Jadi tunjukkan melalui perbuatan saudara. Kesaksian hidup saudara bahwa saya ini adalah orang Kristen. Ya. Bukan Kristen-Kristenan, saudara, orang Kristen. Sehingga saudara, pada waktu orang melihat hidup saudara berubah, saya percaya saudara, orang itu pasti tanda tanya. Ya, kok bisa ya? Pada emosinya dia begitu, sekasarnya dia, kok sekarang dia berubah begitu? Nah, saudara, orang bertanya dan saat itulah saudara, engkau bisa menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara, cepat atau lambat orang itu pasti, saudara, ketika sesuatu yang sudah nggak bisa buat apa-apa, sudah nggak ada harapan lagi, dia ingat, oh, Tuhannya Ahok bisa mengubah hidupnya. Dia juga bisa mengubah hidup saya. Dia akan datang dan mencari Ahok. Bagaimana caranya menerima Yesus? Nah, situlah saudara, kita ceritakan. Cuma terima saja, undang masuk dalam hidupnya. Saya percaya saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memenuhi panggilannya. Amin, saudara. Saya berdoa, saudara, ya, sebentar ini kan gereja ini akan dibongkar, saudara. Ya, akan dipindah. Ya, akan lebih luas lagi, saudara. Akan dijebol. Saudara, ya, tugas kita adalah untuk membawa jiwa-jiwa itu. Ya. Saksian sederhana di sini saya mau bilang sama Ibu siapa itu? Ibu Irma juga ada, Ibu Oki, ya. Saudara, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Ya. Nah, mari saudara, kita akan tunaikan panggilan Tuhan ini menjadi pribadi yang misioner. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan menaikkan satu pujian yang terakhir tadi. Ya, kini aku percaya. Ya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan, ini aku percaya.
kita mempersoalkan masa lalu kita, Tuhan bisa mengubah hidupmu apapun masa lalu saudara, untuk menjadi baru, bahkan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti Rasul Paulus begitu jahatnya, begitu kejamnya, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, percaya dan bertobat kepada Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan saya berdoa supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang misioner seperti Paulus, membawa banyak jiwa kepada Tuhan, pergi dan menghasilkan buah dan buah yang tetap, yaitu jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Dan kalau saudara memiliki kerinduan untuk melakukan hal itu dan saudara menjadi pribadi yang misioner, mari saudara kita angkat bertangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, apapun masa lalu aku Tuhan, aku tidak mau peduli. Aku saat ini percaya kepada menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, dan aku percaya Engkau Tuhan sanggup mengubah hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Dan aku menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Mari saudara kita saat disepakati kepada Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau tetapkan. Bukan karena usaha pekerjaan kami, bukan karena jasa kami, tapi Engkau sendiri yang mengatakan bahwa Engkau yang memilih kami. Engkau yang memilih kami, bukan kami memilih Engkau, tetapi Engkau memilih kami. Dan Engkau telah menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah, menjadi pribadi-pribadi yang misioner, pribadi-pribadi yang bergerak untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, sekarang Engkau dipenuhi dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Terimalah urapan yang baru mengalir kepada setiap kami. Kuasa Roh-Nya turun atas kita, membanggapi kita, mempersenjatai kita, supaya pada waktu kita pergi memberitakan, orang itu dijamah oleh Tuhan dan menerima dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah Tuhan setiap umat-Mu yang datang kepadamu pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang misioner, pribadi-pribadi yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa, sehingga Tuhan, tempat yang Tuhan sediakan di tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, yang bertobat, yang mengasihi, yang mencintai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami ingat kami dipanggil dan diutus oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan persoalan mereka, Tuhan Engkau-lah jawaban mereka. Engkau kuatkan, teguhkan setiap pribadi-pribadi, segarkan jiwanya, kuatkan rohnya Tuhan, supaya mereka tak menaruh pengharapannya kepada Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Bapak, Engkau berkati mereka, Engkau terus topang dan tuntun dan pimpin setiap langkah-langkah mereka. Engkau terus memperbaharui kehidupan manusia, roh mereka Tuhan, sehingga setiap hari mereka semakin hari semakin menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, sehingga melalui kehidupan mereka akan menceritakan menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati apa yang akan diperbuat untuk masa-masa yang akan datang. Bila Tuhan firman-Mu yang akan menuntunnya, sehingga mereka tidak salah membuat keputusan dalam setiap kehidupan mereka. Tolonglah mereka semua Tuhan, berkati dan pakailah mereka Tuhan. Dan kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan untuk setiap Tuhan, persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pada hari ini, baik mereka yang membawa persembahan mereka masukkan dalam kotak-kotak persembahan, maupun mereka yang mentransfer melalui rekening gereja ini. Tuhan, Engkau berkati seluruh kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, studi mereka. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan, sehingga Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan, tersedia dan tercukupi dengan baik Tuhan. Karena ada umat-umat Tuhan yang mereka datang mempersembahkan segala sesuatu yang baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk
hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu pada hari ini, baik untuk ibadah yang pertama dan juga untuk ibadah yang kedua nanti Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan membalas setiap jerilah mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Demikian juga kami bersyukur kepada Tuhan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Engkau sudah memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam memberantas atau menyelesaikan Tuhan pandemi virus corona pada saat ini Tuhan, sehingga dari hari demi hari semakin menurun Tuhan jumlah yang terjangkit virus corona ini Tuhan, dan angka kesembuhan semakin banyak dan angka kematian semakin menurun Tuhan, sehingga Tuhan sekarang ini sudah mulai bergerak aktivitas masyarakat di negeri kami Tuhan, perekonomian sudah mulai bergerak dengan baik Tuhan. Kami minta supaya Tuhan memulihkan segala kondisi bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai, yang rukun Tuhan, bangsa yang terus maju dan tangguh Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kemurahan dan anugerah-Mu ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, dan pulang ke rumah kami masing-masing, kami minta Tuhan sendiri akan menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kami, tiba di rumah kami dan berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, terimalah sekarang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara, menguasai saudara, sehingga saudara menjadi pribadi yang misioner mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.